Halo teman-teman, selamat malam teman-teman. Teman-teman, gimana kabarnya kalian? Semoga semua baik-baik ya. Semoga baik-baik saja yang menjalankan ibadah puasa. Semoga jangan bolong-bolong ya. Teman-teman, aku hari ini baru pulang libur ya. Ini habis masih gendong tas, tapi aku aku pengen bikin video kali ini karena di rumah nggak ada orang ya. Aku baru aja masuk tapi aku udah cuci tangan ya. Sekarang aku mau bikin video tentang kita copot ini dulu ya. Panas. Aku mau bikin video cepet-cepet ya, biar biar nanti besok nanti aku kerja, jadi nanti lupa ya. Jadi sekarang aja saya bikin biar itu ya teman-teman. Kalian hari ini libur kemana teman-teman? Hari ini tuh di luar itu ungkep ya, kayak panas banget, terus ungkep jadi basah gitu ya, semua badan gitu. Tapi nggak mendung, ungkep tapi nggak hujan gitu ya. Jadi hawanya itu aduh panas banget ya, gitu ya teman-teman. Kali ini aku seharian itu nggak bikin video ya. Aku cuman mikir, nggak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Tapi ternyata teman-teman ya, saya sangat senang sekali dan sangat happy hari ini ya. Biasanya itu dagdiduk gitu ya. Kali ini teman-teman ya, aku itu alhamdulillah penantian yang sangat panjang, alhamdulillah hari ini terjawab juga ya. Dari saking sabarnya ya, bukan dibilang sabar sih ya, nggak sabar, jadi cuman karena berjalannya waktu, jadi kita nggak memikirkan itu. Cuman apa sih yang di otak saya, ya biarin aja, yang penting dengan waktunya berjalan. Masa sih penantian itu nggak akan datang? Pasti kan akan datang ya. Jadi alhamdulillah hari ini aku mendapatkan job kerja ya. Nah, aku sudah mendapatkan job kerja untuk ke Kanada, dan saya udah mendapatkan ini brosur job kerja saya dan alamat bos saya yang akan di Kanada itu ya. Jadi alhamdulillah hari ini saya tanda tangan job kerja dan saya udah membayar pelunasannya. Dulu kan saya itu daftar mau ke Eropa itu di tahun 2018 ya teman-teman. Coba bayangin sampai sekarang itu 4 sampai hampir 5 tahun ya. Saya itu karena dulu saya daftar itu akhir tahun 2018, terus tahun 2009 awal itu kan ada COVID-19 ya, di Hong Kong itu sangat parah gitu ya. Akhirnya kita itu nggak tahu apa yang terjadi setelah COVID itu, semua negara itu tutup, jadi nggak bisa proses kemana-mana. Akhirnya kita semua itu stres, nunggu gimana, uang sudah masuk dengan pembayaran sekian. Pembayaran itu bukan sedikit ya, karena aku melalui agen, jadi pembayaran itu sangat mahal. Kalau dirupiahkan itu ya banyak sekali ya. Ini untuk sekarang ini saya harus, yang dulu itu saya mau ke Eropa itu harganya itu 45.000 Hong Kong dolar ya. Itu saya cicil kalau nggak salah 3-4 kali kalau saya ingatku gitu ya. Terus tapi ternyata ada COVID-19 itu nggak bisa terbang dan nggak pernah ada kabar gitu. Jadi saya itu benar-benar stres. Tapi kesetresan itu saya selimur dengan saya bekerja di majikan, jadi nggak begitu nemen ya. Tapi kalau inget ya benar-benar benar-benar stres juga sih, karena terlalu lama dan nggak ada kabar bagaimana. Tapi alhamdulillah kemarin minggu yang lalu itu saya ditelepon agen ya, kamu datang ke kantor dan kamu harus harus dilunasin pembayaran. Dia bilang kayak gitu. Hah, emang kenapa harus dilunasin? Aku bilang begitu, kan baru kemarin proses pindah negara, aku bilang kayak gitu ya.
Bukan karena dulu waktu kamu bilang cancel, aku kan suruh kamu terbang, tapi kamu bilang paspormu habis, jadi di cancel. Karena paspormu habis, jadi saya tunggu paspor kamu baru proses lagi. Tapi ternyata di situ di saat nunggu paspor baru itu kan nggak bisa langsung bikin ya teman-teman. Jadi kita itu paspor itu kurang 6 bulan baru bisa bikin, mengajukan paling cepat itu kurang 6 bulan waktu expirednya, itu baru bisa kita mengajukan bikin paspor ke konsulat ya. Udah kayak gitu ya, aku kurang 6 bulan aku sudah sudah mengajukan, dan udah setelah itu kan jadi ya 1 minggu bisa jadi sekarang kalau dulu ya. Dan alhamdulillah saya mendapatkan 10 tahun. Kalau dulu kan 5 tahun ya. Waktu itu saya mendaftar ke Eropa juga, itu saya dulu mendaftar itu ke Malta ya teman-teman, bukan ke Poland, bukan ke Jerman, bukan kemana-mana. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah, itu ternyata kena COVID, jadi ya semuanya stres gitu ya. Nah, waktu awal Januari juga, awal Januari tahun ini ya teman-teman, itu saya udah bilang sama agen saya cancel, nggak jadi ke Eropa, ya udah aku pasrah mau kerja di Hongkong saja, aku bilang begitu. Cuman saya berpikir di Hongkong kerja itu ya begitu, nggak pernah ada kenaikan gitu loh. Nah terus kalau di luar negeri kan, kalau di Kanada itu kalau kerja di Eropa itu kan kerja cuma 8 jam. Kalau sudah hari Sabtu sama Minggu kan itu sudah hari kita ya, kecuali majikan minta kamu masuk kerja hari ini, jadi dihitung lembur gitu ya. Jadi itu jam kerjanya itu teratur gitu. Kalau di Hongkong kan enggak, jadi dari pagi sampai malam, kadang banyak ya yang sampai jam 12, banyak yang ini. Saya pun kayak gitu, cuman kan saya udah biasa ya, jadi saya nggak menganggap gitu. Malam siang itu udah biasa, jadi malam sama siang itu sama saja. Kecuali kalau saya benar-benar kerjaan banyak, saya bilang aku nggak kuat, aku mau tidur, ya udah tidur. Majikan itu no problem, nggak masalah, besok kamu kerjaan selesaiin sendiri, dia bilang kayak gitu. Jadi udah oke. Alhamdulillah. Waktu awal Januari itu saya suruh terbang ke Malta, visa udah mulai proses visa Malta ya, tapi aku cancel. Aku bilang nggak bisa, aku pasporku habis, jadi aku harus nunggu paspor baru lagi. Terus agent bilang oke lah, oke ya udah, kita nunggu kamu dulu, nggak apa-apa, dia bilang kayak gitu. Dan akhirnya terus waktu itu aku bilang cancel dan nggak bisa nunggu paspor lagi. Terus agent itu ngasih informasi kalau Kanada itu sekarang lebih bagusan daripada 3 tahun yang lalu, dia bilang. Dengan gajinya juga mulai naik, terus pokoknya lebih bagus dari 3 tahun yang lalu ya. Terus akhirnya loh, dulu saya daftar ke Kanada katanya nggak keterima karena kurang dokumen, dia bilang gitu. Iya sih, memang sekarang kan karena COVID, Kanada kan besar, perusahaan juga besar, jadi sekarang itu open kerjaan itu besar-besaran. Jadi apapun sekarang sudah tahu sendiri di internet kan, nggak harus S1, harus ini tuh nggak usah. Sekarang yang penting kamu ada niat, ada dana. Kalau misal melalui agen, dia bilang kayak gitu kan. Jadi kamu kan sudah ngikut aku lama gitu, jadi ya sudah, nggak no problem, dia bilang kayak gitu. Saya usahakan kamu mendapatkan job di Kanada. Oh terus aku kan kaget tuh, dulu sia-sia waktu ke Malta itu 4 tahun saya nunggu. Sekarang kamu mendadak kamu maksudnya agen itu mendadak ngomong saya akan usahakan carikan kerjaan di Kanada, dia bilang kayak gitu. Ya aku kan jadi kaget ya. Terus akhirnya aku tanya, emang Kanada sekarang gaji berapa, dan bagaimana kerjaan dan apa. Karena aku kan nggak punya sertifikat apa-apa ya, jadi aku cuman modal nekat ibaratnya sama uang gitu ya. Jadi aku berani bayar sekian, tapi aku nggak ada sertifikat. Kalau kerjaan rumah tangga ya, kita kan semua di sini tuh rumah tangga, jadi sudah ketibalan gitu ya. Jadi udah ya. Terus akhirnya ternyata saya itu kebetulan ya Januari saya finish kontrak, Januari kemarin nih finish kontrak. Setelah finish kontrak kan aku harus ngasih paspor baru, terus udah jadi kan paspor baru sama apa sih namanya itu kontrak baru, sama
sama semua dokumen yang baru gitu ya, saya harus kasih ke agen itu. Ternyata cepet banget ya teman-teman. Mungkin karena saya sering marah sama agen juga, kok nggak ada informasi sama sekali, atau kamu bohong ke aku, ngaku udah ngambil uangku segitu banyak terus nggak tahu prosesnya gimana, dia bilang kayak gitu. Aku bilang ke dia kayak gitu, ternyata enggak. Kemarin 2 minggu, minggu kemarin ya, minggu kemarin aku kan nggak bisa, aku dipanggil ke kantor, aku nggak bisa datang karena aku sendiri lagi pusing, bukan pusing, saya ada kerjaan lain di hari Minggu ya, jadi aku nggak bisa datang gitu. Jadi aku nggak bisa datang, terus aku kan bilang, aku nggak datang tapi aku nggak ngomong. Terus hari kemudiannya saya ditelepon di WA sama agen, kamu harus datang dan kamu harus lunasin pembayaran karena pindah negara itu, proses pindah negara itu pembayaran lebih mahal lagi. Dan akhirnya dia bilang kamu harus datang dan harus dilunasin pembayaran. Saya bilang saya nggak bisa sekarang, bisa nggak di bulan 5, pertengahan bulan 5, bulan Mei, aku bilang. Dia bilang nggak bisa, job kerja sudah ada di tanganku dan kamu mau diproses visa. Jadi proses visa, terus aku kan balik tanya, aku nggak bisa kalau sekarang kamu proses visa, aku nggak bisa, soalnya aku mau dibawa ke Cina sama majikanku ya, mungkin 1-2 bulan di sana. Aku nggak tahu itu kapan baliknya, masih belum tahu, perkiraan itu 1-2 bulan di sana. Terus dia bilang, emang kenapa kamu kok bisa lama di sana, emang visanya bisa lama? Aku kalau masalah visa aku nggak tahu, yang penting aku kan ikut majikan dan di sana berapa minggu aku nggak tahu, soalnya kan kita itu pertama kali ke sana itu ada expired ya, karena ini baru awal pembukaan di Cina ya, baru boleh masuk tapi masih belum banyak gitu, jadi masih susah ya. Dan akhirnya oke, semua nggak apa-apa, dia bilang nggak apa-apa. Terus akhirnya hari ini tanggal 5 April ya, 5 April di bulan puasa, berkah bulan puasa ya, alhamdulillah ya Allah, senang sekali aku. Dan akhirnya hari ini saya pelunasan pembayaran kurang 10.000, jadi saya sudah lunas pembayaran itu 55.000 Hong Kong dolar, itu proses ke Kanada melalui agen. Saya itu melalui bukan agen Indonesia ya, saya melalui agen Filipina, soalnya di sini nggak ada agen Indonesia yang ngebantu. Aku nggak tahu ya, mungkin ada, cuman aku nggak tahu, aku taunya itu agen itu. Dan saya pun sama teman-temanku katanya aku itu kucluk ya, katanya aku itu paling kucluk ya, dan paling gila, uang segitu banyak kamu hamburkan untuk pembayaran dan proses itu lama banget. Tapi ternyata alhamdulillah ya, niat itu di hati itu sudah jadi gitu. Jangan dengerin orang lain dan jangan dengerin omongan orang lainnya. Memang sih saya sih udah di cemohan dari teman-teman, omongan dari teman-teman yang enggak itu, pikiran itu sudah nggak karuan ya. Tapi saya kekeh, saya kepengen memperbaiki hidup saya dan masa depan saya ya. Jadi semoga saja, doain saja ya teman-teman, semoga saya sukses terbang ke Kanada ya. Saya pindah negara ke Kanada, alhamdulillah hari ini aku ke agen dan selesai pembayaran, dan akhirnya saya mendapatkan job kerja, dan atas nama majikan dan alamat majikan semua sudah ada di sini. Jadi saya udah tanda tangan, dan ini ya, ini job kerjanya dari agen tadi. Dan agenku bilang setelah kamu proses balik dari Cina ke Hong Kong baru proses visa, dan mungkin proses visa itu nunggu 3-4 bulan. Jadi aku masih di Hong Kong, dan semoga saja saya Desember saya udah ada di sana ya. Terima kasih teman-teman, semoga doain saja ya teman-teman kalau semoga aku bisa sukses di sana dan semoga lebih baik lagi di sana ya. Oh ya teman-teman, ini ada agen itu tadi ngomong membutuhkan 1 anak muslim yang ada di Hong Kong. Siapa tahu ada yang berminat ya, boleh hubungin channel aku atau inbox di Facebook aku ya. Dia membutuhkan yang bisa mengaji dan bisa sholat. Ini majikan orang, mungkin nggak tahu orang mana, tapi muslim, dia di Kanada itu muslim. Dia membutuhkan, dia punya anak kecil untuk ngajarin sholat dan mengaji, dia bilang kayak gitu. Soalnya ibu bapaknya itu kerja, jadi dia itu sibuk gitu ya. Tapi ya nggak tahu ya, dia cuma bilang kayak gitu tadi, kayak ngomong kayak gitu. Jadi
Ya alhamdulillah penantian yang sangat panjang akhirnya datang juga penantian itu ya. Terima kasih ya Allah, terima kasih ya teman-teman. Sekian video saya yang ini aku habis libur baru pulang, ini udah jam 10 ya, setengah 11 aku baru pulang libur, jadi sekalian bikin video. Kalau besok ada orang jadi aku nggak bisa ngomong ya. Jadi terima kasih banyak ya teman-teman, hari ini sudah pokoknya senang sekali ya, dan mendapatkan job kerja. Nggak bisa dilihat ya job kerja di sini. Sudah kayak gitu semua sudah komplit, tinggal nunggu penerbangan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih ya teman-teman atas dukungan kalian. Bye bye.